Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rasyidah. Saya dari Prodi PHI Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzaki Syah. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahsinul Qiraah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian lahan. Lahan secara bahasa yaitu kesalahan dalam ucapan. Nah, kesalahan dalam ucapan yaitu penyimpangan dari cara pengucapan yang benar sehingga dapat menimbulkan perubahan atau ketidaktepatan dalam bacaan. Nah, secara istilah, lahan adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran yang menyebabkan perubahan pada huruf, harokat, atau makna dari yang seharusnya atau melanggar kaidah tajwid yang telah ditetapkan oleh ulama qiraah. Yang kedua, pembagian lahan. Lahan terbagi menjadi dua jenis utama. Yang A, lahan jali, kesalahan yang jelas atau kentara. Definisi, kesalahan nyata yang tampak jelas dalam pengucapan huruf atau harokat sehingga mengubah huruf, mengubah harokat, atau mengubah makna ayat. Nah, contoh bentuk kesalahan lahan jali yaitu mengubah huruf seperti membaca qaf menjadi kaf, mengubah harokat seperti membaca robbi menjadi robbu. Nah, menghilangkan atau menambah huruf. Nah, hukumnya haram karena dapat merusak makna ayat dan merusak kesucian Al-Quran. Nah, kesalahan ini tidak dibenarkan bagi siapapun yang membaca Al-Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, yang kedua, lahan kafi, kesalahan yang samar atau halus. Nah, kesalahan dalam bacaan yang tidak mengubah huruf atau makna, tetapi melanggar kaidah tajwid seperti aturan mat, idgham, ifa, qalqalah, atau gunnah. Contoh bentuk kesalahan lahan kafi yaitu tidak memanjangkan bacaan mat sesuai ketentuan. Yang kedua, membaca gunnah terlalu pendek atau terlalu panjang. Nah, kesalahan pada bacaan idgham, ini yang ketiga, kesalahan pada bacaan idgham atau ifa seperti contoh membaca miwaraihim menjadi bunyi miwaraihim. Kesalahan ini tidak mengubah makna tetapi tetap salah menurut tajwid. Hukumnya makruh, namun jika dilakukan terus-menerus tanpa usaha memperbaiki maka dapat menjadi dosa karena menunjukkan kelalaian dan mengabaikan adab membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga, penyebab terjadinya lahan atau tambahan pentingnya beberapa faktor umum yang menyebabkan seseorang melakukan lahan. Yang pertama, kurang mengenal makhraj dan sifat huruf. Yang kedua, tidak memahami kaidah tajwid secara baik. Nah, yang ketiga, terbiasa meniru bacaan yang salah. Yang keempat, kurang latihan atau tidak berguru kepada ahli qiraah. Nah, yang kelima, pengaruh dialek atau logat daerah yang memengaruhi pengucapan huruf. Yang keempat, cara menghindari lahan untuk membaca Al-Quran dengan benar. Langkah-langkah berikut perlu dilakukan. Yang pertama, memahami makhraj huruf satu persatu. Yang kedua, mempelajari sifat huruf seperti tafhim, tarkik, jahar, syiddah, dan lain-lain. Yang ketiga, mempelajari dan menerapkan hukum tajwid secara bertahap. Yang keempat, belajar kepada guru yang bersanad atau memiliki kompetensi qiraah. Nah, yang kelima, latihan rutin dan memperbanyak murojaah. Yang keenam, mendengarkan qori yang benar bacaannya seperti riwayat Hafiz an Asyam. Nah, kesimpulannya yaitu lahan adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran, baik yang mengubah huruf atau makna, atau lahan jali, maupun yang melanggar aturan tajwid tanpa mengubah makna, yaitu yang disebut tadi lahan kafi.
Nah, lahan jali hukumnya haram, sedangkan lahan kafi makruh, namun tetap wajib dihindari. Nah, memahami tajwid, mahraj, serta belajar kepada guru adalah cara terbaik untuk menghindari lahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.